Jenderal Sudirman. Di sini, saya akan memaparkan secara langsung kondisi pertanian di salah satu wilayah Banjarnegara. Wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi dalam usaha tani. Selain merupakan daerah lumbung padi, di wilayah ini juga telah berkembang beraneka ragam komoditas yang dihasilkan dari berbagai macam jenis usaha tani, termasuk hortikultura, produksi subsektor perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Kini saya tengah berada di salah satu desa di Banjarnegara, yaitu Desa Mertasari. Desa Mertasari adalah desa di Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara. Desa Mertasari merupakan sentra pengembangan mina padi di Banjarnegara. Karena potensi sektor pertanian di desa ini yang begitu bagus, terutama untuk komoditas padi. Awal berkembangnya sektor pertanian di desa ini pada tahun 1980-an, pada masa pemerintahan Soeharto. Bahkan, Desa Mertasari pernah memperoleh bantuan berupa hewan kerbau, gilingan padi dari pemerintah, karena padi yang dihasilkan berkualitas tinggi dan melimpah. Lahan pertanian di Desa Mertasari hanya ditanami oleh tanaman padi. Untuk pengairannya sendiri bersumber dari Sungai Serayu. Irigasi yang digunakan adalah irigasi permukaan dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian, memanfaatkan gravitasi, dan membiarkan air mengalir dengan sendirinya. Irigasi ini yang paling banyak digunakan oleh petani sekitarnya. Waktu untuk pemanenannya sekitar 3 bulan. Biasanya, padi yang dihasilkan untuk 1 hektar lahan berkisar 84 kuintal. Kebanyakan hasil panen di desa ini kemudian didistribusikan ke tempat penyelipan beras dan kemudian dijual kepada masyarakat desa sekitar. Penghambat dalam proses pertanian di desa ini adalah hama tikus dan hama wereng. Hama wereng banyak dijumpai pada tanaman padi. Biasanya, padi yang sudah mulai berisi. Hama ini hingga pada batang daun padi dan menyebabkan tanaman padi menjadi tidak produktif. Hama wereng sangat merugikan sekali karena menghisap cairan nutrisi pada tanaman padi. Jika tanaman padi sudah diserang hama wereng, maka akan sulit untuk ditangani ulang. Penyebaran hama wereng ini sangat cepat dan berjumlah cukup banyak. Untuk pengendalian hama wereng, biasanya petani menggunakan bahan kimia berupa insektisida tipe kontak dan sistematik berbahan aktif, sipermetrin ataupun imidacloprid. Namun, penggunaan bahan kimia ini secara terus-menerus bisa mengakibatkan wereng menjadi resisten terhadap insektisida yang digunakan, sehingga akan sulit dikendalikan di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian hama secara terpadu yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan pengendalian hayati. Yang kedua adalah hama tikus. Hama tikus dapat merusak hingga 80% tanaman padi pada 1 petak dalam 1 malam atau 1 hari. Hama tikus menyerang mulai akar, batang, daun, hingga bulir tanaman padi, sehingga tanaman padi tidak dapat berkembang. Hal ini tentu menyebabkan kerugian yang tinggi bagi petani. Komunikasi antar kelompok tikus dan kemampuan belajar yang unik menyebabkan hama tikus cenderung sulit untuk diberantas dengan teknik biasa dan monoton. Untuk penanganan hama tikus sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Geropyokan, 2. Pemasangan jaring, 3. Sanitasi,
dan yang terakhir adalah pengumpanan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.